Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Monasari dari kelas A3 dengan NIM 240604449. Ingin menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategis otonomi daerah di Indonesia. Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia yang bila dilihat dari segi geografis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia seperti Jepang, di Filipina masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil atau sebanding dengan 1/8 panjang keliling bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 2,5 juta mil. Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk mendapatkan persatukan. Pada awal, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional geopolitik. Tidak terlepas dari pembahasan mengenal masalah geografi dan politik, geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi. Sejarah ini ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dan segala hal. Geopolitik berasal pengertian geopolitik berasal dari dua kata, yakni geo dan politik. Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa geopolitik tidak terlepas dari pembahasan yang mencakup masalah geografi dan politik suatu negara. Istilah geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjellén, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905. Sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Geografik kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografik wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Lanjutan, geopolitik bertumpu pada geografi pada geografi sosial, hukum geografis mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Kekuatan terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan berlanjut pada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup Konstitusi Undang-Undang 1945. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpihak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai pihak bangsa. Implementasi geografis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pacaran falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan inspirasi. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses membentuk negara kesatuan berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai Pancasila pertama, kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang berjabar pada sila-sila berikut: perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kekayaan di seluruh wilayah Nusantara baik profesional maupun efektif adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Lanjutan. Penerapan geografik wawasan Nusantara adalah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konstitusi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian internasional Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang dampak sarana yang prasarana komunikasi dan transparansi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan tanah air senasib sepenggunaan dengan asas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Geografi ketahanan nasional. Gagasan TANAS
oleh Sekoat tahun 1960-an, TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1963-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang luar maupun dari langsung ataupun tidak langsung, membayangkan kelangsungan negara bangsa Indonesia. Selanjutnya, gagasan TANAS berdasarkan SK menantang itu. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung maupun mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. Gagasan TANAS menurut GBHN 1978 dan 1997. TANAS adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Analisis kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar teritorial Indonesia dan diusir armada Angkatan Laut kita. Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar 1.800 segitu, dan yang terletak di perairan Laut Sulawesi sebelah timur Pulau Kalimantan. Kepemilikan pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan slow of force kedua angkatan bersenjata menembakkan kapal nelayan oleh Malaysia dan aneka aksi demokrasi dengan mengancam Malaysia. Peta laut 1979 tersebut juga telah memasukkan pulau Sedang, Sipadan, dan Legitan di dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat wilayah EKZ kepada sel atasan atas dasar penyajian masalah Ambalat bagi hasil. Pada tahun 16 Februari 2005, masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidak-tidaknya ia mencakup 3 dari 4 variabel kepentingan nasional. Kesimpulannya, geopolitik merupakan suatu sistem politik atau pengaturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Geostrategi adalah suatu strategi dapat memanfaatkan kondisi geografi sistem dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan pada salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif, sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.